Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Badrujaman di Lion Channel. Pada video kali ini saya akan membahas masih berkenaan dengan hukum mad. Hukum mad yang sekarang, video kali ini saya akan membahas tentang yang namanya mad arid lis sukun. Apa para sahabat? Mad arid lis sukun, mad panjang, arid baru, sukun mati. Jadi panjang karena mati baru, gitulah ya, sukun baru. Ketentuannya, nah ini definisinya. Kenapa saya banyak dengan definisi berbahasa Indonesia supaya mudah dicerna, sekali lagi supaya mudah dicerna, dan para sahabat yang sekali lagi yang baru mengenal Al-Quran atau yang masih belum paham betul bisa mencerna uraian ini dan bisa mempraktekkan semoga ya. Nah, jadi ketentuannya bila mana salah satu huruf mad, nah ini itu bila mana salah satu huruf mad menghadapi huruf yang dimatikan. Itu bila mana salah satu huruf mad menghadapi huruf yang dimatikan. Contohnya dalam Al-Quran ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, him itu mad arid lis sukun. Itu ya. Jadi halus panjang. Mad panjang, sukun mati, arid baru, gitu kan. Nah, kemudian ada lagi contoh ulul albab. Babnya dipanjangkan, ada disukun, tapi kedepannya ada huruf qalqalah dipantulkan. Jadi di contoh itu, di kalimat itu ada dua contoh. Contoh mad ada disukun dan contoh qalqalah. Ya, jadi ketika melihat atau mendapati yang namanya apa? Salah satu huruf mad menghadapi huruf yang dimatikan, itu dinamakan dengan mad arid sukun. Al-bab, ar-rahmanir-rahim. Nah, ya. Nah, kemudian shadiqin. Kinnya itu mad arid sukun. Ya, sin kinnya itu mad arid disukun. Panjangnya, nah ini panjangnya berapa mad arid sukun itu? Itu kan panjangnya, ketepatan panjangnya di 2, 4 atau 6 harkat 3 wajah. Ya. Jadi mad arid sukun ketepatan panjangnya, ketepatan panjang melantunkannya ada 3 cara. 1, 2 harkat, yang kedua 4 harkat, yang ketiga 6 harkat, 3 wajah maksudnya. Ya, 3 wajah. Dari wajah di atas boleh ditambah dengan beberapa wajah lagi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah ini. 1, bila huruf yang dimatikan itu berharkat patah. Seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian shadiqina. Jadi ujungnya berbaris patah. Shadiqina, fa'ilina, dan lain-lain sebagainya. Dan dibaca 3 wajah. Bisa qasr, bisa tawasud, bisa tul.
Apa qasr itu? Bisa dibaca pendek 2 harkat, bisa dibaca pertengahan 4 harkat, bisa dibaca panjang 6 harkat. Istilahnya qasr mutawasit atau pertengahan, kemudian tul panjang sampai 6 harkat. Oh. Jadi kalau membaca mad alif sukun itu kan di ujungnya berbaris patah, itu bisa dibaca dengan 3 wajah. Nah, pada dasarnya secara garis besar tadi disebutkan bahwa panjangnya bisa dibaca 3 wajah. 2 harkat, bisa 4 harkat, bisa 6 harkat. Gitu kan? Misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Boleh ini Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Satu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. 2 harkat. Wajah yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. 4 harkat. Wajah ketiga Bismillahirrahmanirrahim. 6 harkat. Ya, cuma lebih spesifik lagi ketika menemukan huruf yang akhirnya berbaris, yang di akhirnya huruf itu berbaris patah, nah itu 3 wajah, 2 harkat, kemudian 4 harkat dan juga 6 harkat. Nah, yang kedua, bila huruf yang dimatikan itu berharakat kasrah, seperti darul bawar di surat Yusuf kalau nggak salah, di Ibrahim maaf, ada kalimat darul bawar yaumiddin ar-rahimi. Nah, dan lain-lain boleh dibaca 4 wajah bahkan. Luar biasa. Sedat wail ini Quran ya. Bisa dibaca pendek, sedang, panjang, pendek, serta raum. Nah, nanti raum dibahas. Ini ya. Ini ke mad aja dulu, fokusnya ke mad aja dulu. Jadi intinya membaca mad alif sukun boleh secara garis besar 3 wajah. Wajah pertama 2 harkat, wajah kedua 4 harkat, wajah ketiga 6 harkat. Coba saya akan sedikit memberi contoh di surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kalau diwakofkan, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, himnya itu bisa dibaca 3 wajah. Bisa dibaca 2 harkat, bisa dibaca 4 harkat, bisa dibaca 6 harkat. Bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu diwakofkan. Kalau diwasolkan, ya, ke alhamdulillahirabbil alamin, itu wajib yang tadinya mad al sukun kembali ke posisi mad tabi'i. Nah, itu yang sering keliru ya. Jadi dibacanya tidak panjang lagi, tidak 4 sampai 6. Wajah yang pertama diambil 2 harkat saja. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, din mah, di kalimat din mah tadi kembali ke 3 wajah tadi. Bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, bisa 6 harkat. Nah, ini barangkali ya sedikit kami jelaskan tentang bagaimana cara membaca mad alif sukun. Nah, tadi ada istilah raum. Raum. Apa itu raum? Nah, kan? Tadi di poin ketiga bahwa bila huruf yang dimatikan itu berharakat kasrah seperti dalor bawar, surat Ibrahim, yaumiddin dalam Fatihah, ar-rahim masih dalam Fatihah, dan lain-lain,
itu boleh dibaca 4 wajah, pendek, sedang, panjang, pendek, serta raum. Apa raum? Ini. Raum adalah mendatangkan suara huruf atau harkat wasol dan harus dicegah sama sekali harkat tanwin bila huruf itu bertanwin serta menyembunyikan suara sedemikian rupa sehingga yang dapat didengar dengan jelas hanya orang yang dekat saja. Oh, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya teh gitu ya, maaf. Ujungnya raum, diraumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang selain yang tadi, yang kasrah akhirnya bawar, yaumiddin, rahim, itu boleh. Misalkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nunnya kelihatan. Ihdinas siratal mustaqim. Ngaitnya kelihatan, maaf. Ngaitnya hurufnya yang terakhir itu kelihatan. Nah, barangkali raum itu seperti itu ya. Meskipun sedikit ada perbedaan mungkin di kalangan para qori, yaitu bagian dari hasanah yang harus kita diskusikan bersama. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bahasan tentang mad arid lis sukun. Semoga tetap istiqomah belajar Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.